dengan ilmunya itu teraplikasi atau tidak. Nah, saya melihat sekalipun ada Tridharma perguruan tinggi, yang ada malah ya bagaimana karya itu misalnya hanya untuk kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan bahkan ya berebut jabatan. Doktor, orang-orang pintar di kampus itu hanya berkaitan pada persoalan kepangkatan jabatan dan belum saya melihat iya begitu, Pak. Bangga dengan itu, selesai sudah. Yang ini perlu jawaban. Jadi harusnya berangkat dari persoalan masyarakat, bukan dari sebuah kebutuhan kum. Iya lah, punya ilmu hanya untuk kum kan kecil sekali. Jadi lillahil kum kita bukan lillahi ta'ala ya. Jadi lil kum gitu, bukan lillah. Padahal ilmu apapun itu titipan, Pak. Keberadaan dari lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi, tentu saja menjadi berbagai ukuran terhadap kemajuan dari individu, masyarakat itu sendiri, bangsa, negara, dan pergaulan di dalamnya. Nah, kita akan coba membahas bagaimana peran dari perguruan tinggi, kemudian kiprahnya di masyarakat dari mata seorang kiai, dan sudah hadir bersama saya Awan PBNU Pak Kiai Matin Sarkawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, semoga Pak Kiai selalu dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah sehat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Kiai, ada satu fenomena yang menarik nih, Pak Kiai. Khususnya di Banten. Ketika semua proses berbangsa, bernegara, di semua sendi kehidupan, ekonomi, politik, budaya, agama, di mana ada defisit kepercayaan dari masyarakat, trust yang berkurang pada partai, kepercayaan berkurang pada pemerintah, kepercayaan berkurang pada lembaga-lembaga publik lain. Dan khusus pada sesi diskusi ini kita akan bahas bagaimana trust masyarakat pada perguruan tinggi di Banten. Bagi yang kita tahu ada dua nih, ada Untirta, ada UIN. Sebetulnya di Ciputat juga ada UIN satu lagi, tapi nggak tahu apakah mereka merasa menjadi orang Banten atau orang Jakarta, Pak Kiai. Nah, bagaimana Pak Kiai melihat keberadaan perguruan tinggi di Banten dan dampaknya pada masyarakat? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ya. Konteks bernegaranya amanat Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu dalam pembangunan itu selalu menempatkan yang namanya tujuan pembangunan membentuk masyarakat Indonesia yang intinya itu lahir batin, dengan istilah manusia menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Yang saya tafsiri seutuhnya itu ya lahir batin. Keberadaan lembaga pendidikan tentu ini bagian yang tidak terpisahkan dan itu pilar utama dalam membangun kecerdasan masyarakat. Nah, kecerdasan ini tentu bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga amanat undang-undang itu membangun moral. Nah, kalau kemudian lembaga pendidikan melepaskan diri dari persoalan-persoalan moral, nah secara otomatis lembaga pendidikan itu artinya sudah melepas tanggung jawab itu.
Saya melihat satu fenomena yang kekinian. Kalau bahasa masyarakat kampungnya hanya pesohor-sohor. Pesohor-sohor. Secara personality status pemberian gelar dari mulai S1, S2, S3 sampai profesor. Ini saya berusaha di perguruan tinggi. Kebanyakan itu kan hanya tertuju pada konteks yang keduniawian dan sifatnya material. Oleh karena itu, apakah kemudian orang semakin berpendidikan tinggi, ini tuntutan kepedulian sosial dengan ilmunya itu teraplikasi atau tidak? Nah, saya melihat sekalipun ada tridharma perguruan tinggi, yang ada malah ya bagaimana karya itu misalnya hanya untuk kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan bahkan ya berebut jabatan. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang itu kewajiban semakin besar. Yang paling utama adalah kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu. Ketika di tengah-tengah masyarakat ada fenomena sosial yang memang perlu kehadiran orang-orang berilmu, itu idealnya tidak lagi saya dapat apa dari situ, tetapi tuntutan ilmu itulah yang kemudian dia siapapun untuk terjun, ya, memberikan sebuah solusi, itu. Nah, sekarang ini kan kita melihat asal lombanya menang udah tepuk tangan semua, gitu. Tapi tidak dipikirkan bagaimana aplikasinya. Orang bisa melulus perguruan tinggi, bisa meluluskan sekian ratus sarjana, itu kan persoalnya mau dikemanakan sarjana ini dan seperti apa perannya di masyarakat sesuai dengan tuntutan tridharma perguruan tinggi itu terkontrol tidak? Saya pikir itu yang paling penting, Pesan. Ya, sehingga perguruan tinggi tidak hanya berpikir bagaimana meluluskan, tapi membangun manusia Indonesia seutuhnya. Artinya lahir dan batin. Kalau saya pertegas pakai menukik pada persoalan adanya masalah moralitas di kampus. Bisa diperjelas pakai yang dimaksud persoalan-persoalan moralitas ini seperti apa, kemudian bentuknya bagaimana, dan apa sih dampaknya pada budaya dan masyarakat setempat? Ya, saya ingin coba menyoroti dari persoalan mengguidance hasil, ya, outcome-nya. Kan pendidikan sebuah proses, kemudian ada output tentunya dan ada outcome-nya. Barangkali mungkin ini pengetahuan atau berita yang terbatasnya saya. Ada nggak sih lulusan atau peranan perguruan tinggi di kita di Banten ini, UIN maupun Untirta, dengan fenomena sosial? Mereka ada nggak misalnya ada forum dosen atau apa yang tanpa diminta oleh pihak manapun mereka punya kepedulian untuk bagaimana solusinya? Kalau yang saya lihat di berita-berita itu kan harus diperintah dulu. Harus diminta dulu. Bahkan diminta pun ya belum tentu mau. Saya ingin sampaikan gini, Pak Ihsan. Misalnya Al-Azhar, konteks yang berbeda, Al-Azhar itu kan menjadi satu yang diperhitungkan oleh negara dan itu kontribusinya luar biasa. Satu contoh misalnya hal-hal yang berkaitan dengan fatwa, dan itu menjadi rujukan negara. Adik kita ini banyak fenomena sosial dan keagamaan hari ini. Apa peranan perguruan tinggi itu? Dalam konteks teknologi misalnya, di Banten ini ada Untirta, ada
fakultas pertanian segala macam. Itu lahan terlantar yang hektaran itu apa? Jadi kalau saya melihat, ya berlomba-lombanya hanya bagaimana merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya dan bagaimana bisa mengeluarkan sarjana sebanyak-banyaknya. Maksud Pak Kiai lebih kental pada orientasi bisnis. Orientasi bisnis juga nggak ketemu. Kan standarnya hanya standar tadi itu, standar yang administratif. Ya. Terpenuhi administratif, menjadi kelas meningkat, perguruan tinggi, selesai. Artinya maksud Pak Kiai bahwa banyaknya profesor, doktor, orang-orang pintar di kampus itu hanya berkaitan pada persoalan kepangkatan jabatan dan belum Saya melihat iya begitu, Pak. Bangga dengan itu, selesai sudah. Bahwa saya profesor, saya rektor, saya dekan, saya dosen. Seolah ilmu itu ada di mereka semua. Padahal ilmu itu banyak di masyarakat. Kalau saya pahami waktu jadi mahasiswa, ada KKN dulu, itu kan sebetulnya untuk belajar kepada masyarakat. Sehingga apa yang ditemukan di masyarakat itu diproses di perguruan tinggi yang menjadi sebuah konsepsi intelektual yang bisa mengurai problematika di tengah-tengah masyarakat. Hari ini apa? Pak Kiai, ini tajam loh Pak Kiai. Malah belum tajam, Pak. Malah belum tajam. Saya ingin ini Pak Kiai agak lebih lugas dalam satu diksi atau satu kalimat untuk menggambarkan perguruan tinggi di Banten itu seperti apa Pak Kiai? Produk yang dirasakan secara aplikatifnya apa? Gitu ya. Adakah misalnya di bidang informasi dan teknologi misalnya, wah Putra Banten mampu memproduksi mobil listrik misalnya, atau sekelas gilingan padi misalnya. Saya belum mendengar itu. UIN yang notabene ada fakultas syariah segala macam, peran sertanya yang fakultas syariah ini kontribusi pemikirannya menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, misalnya muncul fatwa segala macam, gini loh gitu, belum saya dengar. Gitu. Tadi itu kalau kita rujukannya misalnya Al Azhar gitu ya, gitu. Grand Sheikh-nya itu luar biasa. Tapi Pak di kampus itu banyak loh riset-riset dari mulai tugas akhir, kemudian supporting biaya riset dari kementerian, supporting riset dari pemerintah daerah dalam rangka membahas satu kebutuhan program dan lain sebagainya. Apa yang Pak Kiai kemudian bisa simpulkan? Ya itulah Pak, saya ingin bandingkan gini, seorang Syekh Nawawi berkarya, lahir tafsir Munir dan lain-lain. Itu kan bukan untuk pangkat dan golongan, Pak, tapi pure menuntun masyarakat. Lah kalau saya nggak tahu kajian-kajian hasil riset segala macam untuk apa. Dan saya yakin riset itu kalau tidak ada anggarannya nggak jalan. Jadi yang saya maksud, saya nggak mau masuk ke ranah itu, Pak. Tapi ini sesuatu yang prinsipil bagi orang yang memiliki ilmu. Ya, beda dengan para kiai. Kiai itu Pak, Kiai Salafiyah itu, mulai dari hal yang persoalan sejadah sampai haram jadah itu kan datang ke kiai. Kiai itu kan tidak pernah berpikir soal honor dan lain-lain. Dia menulis pun itu untuk mengantarkan para masyarakat dan siswanya, santrinya. Makanya ini letaknya pada tadi lagi soal tanggung jawab. Kiai membenahi masyarakat soal perukunan, istilah di Serang itu perukunan, mulai dari rukun wudhu, rukun sholat dan lain-lain, agar masyarakat yang beragama ini bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunannya tanpa dibayar. Gitu. Ada satu kasus yang sangat saya sampai hari ini masih mangkal. Kita pernah bahas soal menganalisis pasal dari KUHP yang tentang pasal zina misalnya. Kita mencari orang yang
ahli bahasa sudah kita sampaikan. Itu mungkin kan kita memang belum secara resmi, saya belum meminta itu. Tapi lewat lisan-lisan ya, mana ya orang yang mau berdiskusi tentang ini. Kan ini problem yang saya pikir berdampak pada kehidupan sosial keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kan nggak ada. Kalau orang-orang pesantren ini kan ketika ada persoalan kayak itu, hayu, tidak pernah berpikir pulangnya dapat apa. Tapi ketika ada tanggung jawab terhadap ilmu yang dititipkan oleh Allah sedikit kepada kita, yaitu kita terdorong untuk mengurai problematika di tengah-tengah masyarakat itu. Ada nggak ada perguruan tinggi seperti itu? Iya, oke. Nggak kan Pak Ihsan juga orang perguruan tinggi. Ada nggak kan itu aja. Ya. Jujur sedih mendengar paparan Pak Kiai tentang perguruan tinggi. Tapi sebagai bagian dari perguruan tinggi, ya saya harus mengakui apa yang Pak Kiai katakan itu benar. Ya. Makanya ya tadi tinggal sekarang kan orientasi Pak. Berat loh Pak orang yang punya ilmu itu. Karena ilmu itu sesungguhnya titipan. Ilmu itu bukan profesor, bukan hanya untuk mengejar punya poin berapa dengan karyanya. Maksudnya kum bagi. Oh ya kum gitu ya, saya nggak paham lah. Tapi karya ini ditulis adalah karena ada problem di masyarakat yang ini perlu jawaban. Jadi harusnya berangkat dari persoalan masyarakat, bukan dari sebuah kebutuhan kum. Iya lah, punya ilmu hanya untuk kum kan kecil sekali. Jadi lillahil kum kita bukan lillahi ta'ala ya. Jadi lil kum gitu, bukan lillah. Padahal ilmu apapun itu titipan Pak Ihsan. Kita akhirnya jangan sampai terjebak pada orang yang disebut kitman, menyembunyikan sesuatu yang ada pada diri kita yang itu bermanfaat buat masyarakat. Gitu. Lah kalau serba dibayar repot Pak dunia ini. Ya Pakai rasanya dari semua kondisi yang diceritakan, apa pandangan Pakai terhadap upaya perbaikan, perubahan dan solusinya? Pertama, para pimpinan di perguruan tinggi dan seluruh dosennya ya harus mengenali diri bahwa ilmu yang kita raih ini adalah amanah. Jangan lagi ada hitung-hitungan. Saya juga kuliah bayar, kiai juga belajar bayar Pak. Ada bawa beras, ada bawa ikan asin, gitu loh, sama aja. Iya Pak. Ya, ketika memperoleh ilmu dari guru-guru kita, maka kita mengabdikan pada ilmu itu karena ada merasa ini amanah. Kan gitu, amanah yang harus kita tularkan. Untung kita diberikan kesempatan bisa belajar sampai perguruan tinggi, sampai S3, sampai S lilin, S cendol segala macam itu. Nah justru dari situlah kesadaran kita bagaimana yang belum ada kesempatan ke sana, ilmunya kita tularkan. Jadi panggilannya bukan formalistik gitu loh Pak Ihsan. Ya, bukan karena undangan. Bukan karena undangan, tetapi keterpanggilan karena kita pernah belajar itu. Ada enggak? Tapi saya yakin ada lah, walaupun sedikit gitu. Cuma saya belum menemukan. Itu aja. Aduh. Ya makanya kan saya sering bergurau sama kawan-kawan juga. Ya ini perguruan tinggi hanya bisa meluluskan, rekrutmen mahasiswa sebanyak-banyaknya, mengajukan anggaran untuk pembangunan perguruan tinggi semegah-megahnya gitu. Tapi kemegahan itu mestinya idealnya diikuti oleh produk yang produktif. Produktif tidak nih? Kan gitu. Udah bayarnya mahal, segala-galanya mahal, produktivitasnya seperti apa? Tapi yang paling penting kan kita ingat ada beban tridharma perguruan tinggi. Dan itu jangan hanya dijadikan sebagai syarat administratif, syarat kelulusan, syarat kum dan lain sebagainya itu. Tapi betul-betul pengabdian pada ilmu yang bisa membantu masyarakat menyelesaikan problem kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itu. Iya Pak Kiai. Nah Pak Kiai, ini agak bingung juga nih Pak Kiai. Udah situasinya udah begitu buruk di mata Pak Kiai. Enggak lah, buruk enggak. Ini kan kritik. Ya, masa nggak boleh kritik kayak Habib? Boleh, boleh. Harus nerima kritik. Nah, Pak Kiai, ketika perguruan tinggi menjadi simbol, ya, seperti Pak Kiai katakan, megah. Kemudian banyak orang berharap dari situ.
terhadap pembaruan dalam inovasi kehidupan dan lain sebagainya. Dari konteks itu Pak Kiai masih melihat ada idealisme dalam kampus? Saya kalau mungkin ada Pak, tapi belum lihat. Masa sih dari seorang banyak kayak gitu tidak ada idealisme? Pasti ada. Karena belum terlihat, berarti beradanya itu sangat kecil. Ya sekarang aja Pak Ihsan sebagai orang akademis lah. Bagaimana melihat perkembangan dari tahun ke tahun? Bahwa ya hebat sekarang, Untirta hebat, UIN hebat, fakultasnya nambah lagi gitu. Itu kita syukuri. Itu saya bersyukur. Harapannya tadi berarti problematika khususnya di Banten dengan kehadiran 2 perguruan tinggi yang besar ini menjadi sebuah solusi buat masyarakat. Bahwa perguruan tinggi tidak sampai menggait orang jadi apa, ya bukan untuk menciptakan robot kan. Belajar itu kan bukan untuk jadi robot. Tetapi persoalannya kalau prosesnya ini semua hanya berkutat pada soal administratif, ini yang perlu saya pikir dievaluasi. Kesigapan perguruan tinggi yang diberikan contoh oleh para dosen dan rektor seluruh jajaran akademiknya, saya pikir itu menjadi starting point-nya. Ini para dosen, para rektor, para purek, segala macamnya ini memiliki kepedulian sosial tidak? Di luar konteks-konteks yang formal. Harus ada SPJ, harus ada tuh. Punya enggak? Satu. Yang kedua, profesor dan doktor yang ada di perguruan tinggi itu tahu tidak bahwa di masyarakat itu banyak ilmu, sehingga hadir di tengah-tengah masyarakat bukan untuk menggurui. Gitu. Saya melihat kalau 2 hal ini saja dilakukan, karena ilmu Allah itu kan andaikan digambarkan, andaikan lautan menjadi tintanya dan daun-daun ini menjadi kertasnya kan tidak akan pernah selesai mengungkap ilmu Allah itu. Maka jangan berhenti sampai ke Profesor S apa itu? S3. Ya, S3 ya, Profesor. Ya, mungkin di atas itu ada S apa lagi lah gitu. Yang jelas orang berilmu itu, orang berpengetahuan itu terpanggil untuk beban amanah. Bagaimana memberikan solusi terbaik buat masyarakat. Jadi bukan berkarya karena pengen gitu. Berkarya buat golongan naik segala macam. Lah ini kan problem Pak Ihsan. Kembali pada pribadi tadi. 2 hal itu. Ya. Menilik itu. Perbaikan harus dari mana Pak? Kesadaran Pak. Gitu, kesadaran. Ya nggak usah petang-petang dengan gelar. Itu aja. Iya. Gitu. Dasi kayak ilat kebo gitu. Nggak usah petang-petang dengan itu. Sama Pak di pimpinan pesantren juga sama. Karena di situ ada tanggung jawab. Sebetulnya ilmu itu kan amanah Pak. Karena ilmu itu yang memiliki adalah Allah. Melalui guru kita menjadikan manusia menjadi cerdas ini. Iya Pak. Nah, ada kesimpulan yang saya coba tarik nih Pak dari obrolan tadi. Pak terkesan melihat perguruan tinggi itu seperti pabrik. Lah itu tadi. Satu sisi saya bersyukur makin megah gitu. Sisi lain saya berpikir ini lulusannya udah kemana ini? Kayak gitu. Dan solusi-solusi di masyarakat itu saya belum menemukan itu Pak Ihsan. Artinya semakin banyak lulusan juga belum mencerminkan satu keinginan mereka bahwa semakin tinggi sekolah itu semakin menjadi jaminan terhadap sebuah kehidupan yang lebih baik dan mapan. Iya, karena kalau soal mapan materi itu kan banyak orang yang lulusannya tinggi juga. Ini kan bukan ukuran Pak. Kepedulian, ilmu itu kan kepedulian Pak Ihsan. Kalau dihitungnya dari status gitu ya, status sosial, sosioekonomi, lah berarti pendidikan itu sudah keluar dari rel yang sebetulnya. Pendidikan harus melahirkan orang-orang yang peduli.
peduli untuk dirinya. Bagaimana yang tadinya tidak berlaku adil jadi adil, dari jalan yang bengkok menjadi jalan yang lurus, kan gitu. Lalu bagaimana menyayangi orang-orang yang tidak berkesempatan untuk berpendidikan tinggi, lalu kita mengajarkan mereka tanpa pamrih. Kita lakukan penelitian-penelitian juga tanpa pamrih. Hasilnya itu sebodoh, mau dilaksanakan apa, yang jelas ini hasilnya. Tidak perlu lagi hormat, ini hasil penelitian Pak A, kemudian harus diberi gelar. Nah, semua sekarang ini kan eranya era tertuju pada status sosial. Nah, ini saya pikir yang perlu dibenahi. Ya, Pak ini terima kasih banyak nih, ada banyak masukan untuk perguruan tinggi, dan saya langsung menuju pada closing statement Pak. Saya berharap ada satu statement yang memang bisa menohok untuk kampus. Pada sisi apa sih mereka sebetulnya diharapkan dalam kehidupan masyarakat? Pertama, perguruan tinggi kalau di bidang duniawi itu harus memunculkan satu produk yang nyata. Saya hanya minta satu aja deh. Bagaimana problem-problem ekonomi terurai. Banyak lahan nganggur, kira-kira seperti apa? Ya, kalau ini dari sisi aplikasi ekonominya. Kemudian dari sisi moral, saya ingin mengajak kepada para profesor, para doktor, kepedulian sosial tadi, intelektualnya diwakafkan. Yang namanya wakaf itu tanpa harus imbalan. Karena membangun masyarakat ini jadi memang masyarakat yang memenuhi harapan pembangunan Indonesia, menjadi masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Diwakafkan. Wakaf, bukan disewakan. Bukan disewakan, apalagi dikontrakkan gitu. Pak Kiai, terima kasih banyak sudah hadir, dan sahabat, jangan sampai kita menjadi bagian yang terburuk dari apa yang dipaparkan Pak Kiai dengan sebuah analogi yang sederhana. Jangan sampai Anda punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, dan punya hati tapi tidak apa Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.